Jadi inisiatif perlu. Nah, bagaimana cara mengembangkan inisiatif? Ya, kita mau belajar sedikit ya. Banyak orang, banyak anak-anak yang nggak tahu. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku nggak tahu inisiatif itu seperti apa. Ini Kak Puji sudah ringkas, tulis, ada beberapa yang mungkin perlu kita pelajari dari bagaimana cara mengembangkan inisiatif. Yang pertama adalah kembangkan pola pikir. Pola pikir itu apa sih? Cara berpikir. Ya, kita harus punya cara berpikir secara luas nih. Jangan berpikir memikirkan dirinya sendiri. Kita harus mengembangkan bagaimana kita memikirkan lingkungan, bagaimana kita memikirkan orang lain. Diawali dari rumah. Bagaimana aku memikirkan orang tua, ya, bagaimana aku memikirkan tentang kesibukan mama di rumah ketika mungkin sudah nyuci baju, masak, sudah beres-beres, ya kan, sudah mencari makanan. Pikirkan, apakah orang tua harus membereskan yang lainnya yang mungkin kalian bisa bereskan? Nah, pola pikirnya ya. Lalu memikirkan bagaimana lingkungan seperti tadi Kak Puji contohkan. Bagaimana memikirkan, aduh kalau orang tua bayar listriknya mahal, bagaimana, oke aku lihat lampu, kalau nyala semua, kalau nggak perlu matikan. Aduh bagaimana kalau orang tuaku bayar airnya mahal, pumpnya, bagaimana kalau aku ngirit, ya, kalau ada air yang masih ngocor, matikan, ya. Pola pikir dikembangkan, mengembangkan untuk lebih jangka panjang, untuk lebih luas, ya. Nah, itu kalau sudah melakukan itu setiap hari rutin, guys, maka yang terjadi adalah kita sudah terbiasa untuk pola pikir kita menjadi orang-orang yang inisiatif. Yang kedua, biasakan berpikir lebih dari biasanya. Ya, kalau biasanya nih langsung mandi, siap-siap untuk sekolah, besok aku mau melakukan kebiasaan yang tidak pernah dipikirkan. Oh, bangun tidur aku mau bangun lebih pagi lagi. Makanya aku punya inisiatif untuk tidur lebih cepat agar aku bisa lebih pagi, lalu kemudian aku mau olahraga biar sehat. Oh, gitu ya. Atau mungkin biasanya minta minum, minta makan harus teriak, "Ma, minum, ma, makan." Nah, aku punya inisiatif nih. Aku akan melakukannya sendiri. Wow, itu keren ya. Lalu jangan berpikir hanya rutinitas ya. Ini sama aja ya. Biasanya bangun tidur, mandi, sekolah ya. Sekarang bangun tidur, olahraga, ya kan, tidurnya harus dipercepat. Lalu kembangkan wawasan dengan cara mulai mendengarkan dan membaca lebih lagi. Baca buku tentang hal-hal yang baru, ya. Banyak cari wawasan. Kalau di internet jangan main game terus, tapi coba lihat di Google, baca hal-hal yang mungkin lagi viral ya tentang perubahan dunia, mungkin tentang teknologi, mungkin tentang Indonesia, ya kan? Itu akan bisa mengembangkan cara kita untuk lebih inisiatif lagi. Lalu berani mencoba. Nah, ini dia ya, kadang-kala kita punya inisiatif tapi nggak dicoba, maka inisiatif kita tidak berkembang. Coba dulu, aku nggak bisa bangun pagi, coba dulu, tidurnya lebih awal, lalu kemudian bangun pasti lebih pagi, ya harus dicoba dulu. Lalu, aduh Kak, aku kalau nyuci piring takut pecah, coba dulu dengan hati-hati tentunya. Kak, aku kalau nyapu nggak bersih, coba dulu, ya. Kalau nggak bersih, ulangin lagi. Kak, aku kalau matiin lampu, takut kesetrum. Coba dulu, kan saklor itu kan aman, ya kan? Itu ya, mencoba, berani untuk mencoba. Lalu, bangun sikap belajar yang positif. Lakukan segala sesuatu dengan positif. Ya, jangan hal-hal yang negatif. Inisiatif untuk melakukan hal yang positif. Nanti kita lihat satu ayat ya.
satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Ini harus kalian hafalkan dan lakukan. Lalu yang terakhir adalah berdiskusi dengan orang-orang yang positif. Minimal sedang pandemi, diskusilah dengan orang tua. Kak Puji yakin mama papa adalah orang yang positif untuk hidupmu. Atau dengan guru secara online. Dengan temanmu yang positif. Jangan yang negatif yang didengarkan. Ya, oke. Nah, ini dia Kolose 3 ayat 23, baca dengan keras ya. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lakukan segala sesuatu, berbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan. Wow, keren. Kalau adik-adik semuanya melakukan seperti untuk Tuhan, berarti positif. Wow, keren. Ketika adik-adik untuk membantu orang tua, berpikir bahwa adik-adik sedang melakukan untuk Tuhan, maka itu keren banget. Apa yang kalian kerjakan, itu hal yang positif dan maksimal. Apalagi mengerjakan segala sesuatu untuk hidupmu, dan kalian kerjakan seperti untuk Tuhan, itu juga keren. Makanya inisiatif itu harus melakukan hal yang positif dan berbuatlah dengan segenap hatimu. Lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Amin. Dan Kak Puji percaya kalian akan menjadi orang-orang yang inisiatif sebab kalian melakukannya seperti untuk Tuhan. Oke, ini pesan Kak Puji. Adik-adik, baca firman Tuhan, renungkan, bagikan, dan lakukan dalam setiap kehidupan sehari-hari ya. Setiap firman Tuhan yang Kak Puji bagikan, yang kalian dapat di pemuritan, yang kalian dapat di sekolah minggu, di altar, setelah dibaca, merenungkan, kalian dengerin, lakukan, dan bagikan. Ya, kalian harus bersaksi kepada teman-teman kalian. Saksikan, wah aku tolong Tuhan, kata firman Tuhan itu kita harus berbuat baik, lakukan. Agar apa? Agar Tuhan pakai hidupmu untuk teman-teman kalian. Banyak anak-anak yang belum mengenal Tuhan. Ya, kita nggak usah, ayo ikut Tuhan Yesus. Nggak harus begitu, itu bagus. Tapi setidaknya kalian hidup baik, melakukan firman Tuhan, baik sama orang, ya kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi diri sendiri, bagikan hidupmu, bagikan tentang kasih Tuhan, maka orang akan merasakan, orang akan bertanya kenapa, dan dia akan tahu bahwa engkau anak Allah, anak Tuhan, dan dia rindu untuk mengenal Tuhan. Ketika dia mengenal Tuhan, dia menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Yang terakhir, oke. Yang terakhir ini menjadi tekad kita ya, tekad adik-adik semuanya. Yuk baca. Yuk sama-sama ya. Aku akan percaya kepada Tuhan Yesus juru selamat satu-satunya seumur hidupku. Katakan sama-sama. Aku, yes. Oke. Good. Ya, jadi adik-adik harus percaya kepada Tuhan Yesus selama-lamanya seumur hidup bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat satu-satunya. Setuju, katakan amin. Amin. Oke, yang kedua, aku akan menghormati dan mengasihi kedua orang tuaku dan sayang pada saudara-saudaraku. Katakan sama-sama. 1, 2, 3. Good. Adik-adik, yuk kita terus menghormati orang tua, ya, kedua orang tua, dan sayang pada saudara-saudara ya. Yang punya adik, sayangi adikmu. Yang punya kakak, yuk sayangi kakakmu. Nah, selanjutnya, aku akan setia membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan seumur hidupku. 1, 2, 3. Aku akan setia membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan seumur hidup. Oh, good. Jadi firman Tuhan adalah terang, ya, terang bagi jalan-jalanmu. Maka kalian harus terus membaca firman Tuhan, renungkan siang dan malam, dan melakukannya seumur hidup kalian. Aku percaya ketika kalian melakukan firman Tuhan, hidupmu akan penuh berkat, damai sejahtera, dan sukacita. Oke, yang terakhir.
Sama-sama bilang, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oh, luar biasa. Siapa yang bersuka cita? Angkat tangannya. Oke, semuanya bersuka cita. Nah, adik-adik, itulah firman Tuhan hari ini. Dan Kak Puji berharap setiap firman yang kalian dapat, yang Kak Puji bagikan, biarlah kalian harus melakukannya dan menjadi terang bagi kehidupan adik-adik. Oke, nanti kita akan ketemu lagi di minggu depan. Tentunya kita akan seru-seruan lagi. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam nama Yesus, terima kasih kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Kami mau belajar menjadi orang-orang yang inisiatif. Apa yang kami dengar, apa yang kami baca, apa yang kami dimotivasi oleh kakak pembina kami akan melakukannya. Tuhan memberkati kedua orang tuaku, Tuhan memberkati semua orang yang aku sayang. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik, diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan yang sesuai dengan firman Tuhan. Setiap firman yang engkau dengar akan menjadi rema dalam hidupmu. Dan berkat Tuhan melimpah atas hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.